Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wibowo dari kelompok 93 KKNT Kerso Dharma IAIN Surakarta yang bertempat di desa saya sendiri, Beku, Gadungan, Wedi, Klaten, akan menjelaskan mengenai minggu pertama. Nah, di minggu pertama ini saya menyempatkan terlebih dahulu untuk izin ke Ketua RW 04 yaitu Bapak Sutarno dan Ketua RT 03 yaitu Bapak Sutrisno. Di sini saya menjelaskan mengenai konsep-konsep yang akan saya bawa di KKNT Kerso Dharma IAIN Surakarta 2021. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan wilayah dan pendataan penduduk. Wilayah Desa Beku ini terbilang wilayah strategis dan metropolitan karena berada di jantung Kecamatan Wedi dan merupakan tempat strategis bagi pelaku usaha dan UMKM. Jumlah penduduk di Beku berjumlah 558 dan kurang lebih ada 173 KK dengan mayoritas pencaharian buruh dan wirausaha. Nah, ini adalah gambaran di desa saya ya. Ini adalah jalan protokol yang menghubungkan antara Wonogiri dengan Klaten dan bisa jalur alternatif ke Gunung Kidul. Nah, ini yang pertokoan-pertokoan ini sudah masuk ke wilayah Desa Beku desa saya atau Dukuh Beku. Selanjutnya ini akan masuk ke Gang RT 3 yaitu ini ada pelangnya masuk ke Dukuh Beku. Nah, ini masuk. Nah, ini merupakan jalan setelah pelang tadi. Nah, jalan di Desa Beku ini sudah cor semua. Nah, di sini kita disambut dengan ada musola kecil dan ada pos ronda di wilayah RT 3. Nah, di perbatasan sebelah selatan ada persawahan milik warga tentunya. Dan ini merupakan salah satu pencaharian juga di masyarakat RW 4. Nah, di sini ada pos ronda lagi di RW 4. Nah, di RW 4 ini terdapat kurang lebih 5 pos ronda. Nah, ini merupakan akhir dari desa. Nah, ini perbatasan di sisi barat. Ini juga persawahan juga dan ada rumah dibangun. Nah, jalan di sini sudah cor semua gitu. Nah, ini ada makam Beku Kulon atau makam di sebelah barat. Di sini banyak wirausaha ya. Penduduk di sini banyak yang berwirausaha. Ada pos ronda lagi. Nah, ini perbatasan di sebelah utara. Ini ada klinik Santa Maria. Ada penjual angkringan di pojok desa. Nah, ini merupakan ya batas utara ya, itu ada gereja sebelah kiri. Ini kita masuk ke kanan, ini makam timur atau makam Metan Beku. Kita lihat bersama-sama. Nah, sebelah kiri itu ada gedung MTS Muhammadiyah 10 Wedi. Nah, kita masuk ke kiri ada Masjid Al-Khosin Beku yang merupakan masjid utama dan masjid terbesar di Dukuh Beku sendiri itu. Ini merupakan jalan utama desa ya. Di sini merupakan termasuk padat penduduk ya, termasuk karena hampir setiap atau kebun itu terisi rumah yang berdiri ya, sudah seperti perumahan lah karena padat merayap. Sebelah kiri itu ada gudang untuk swalayan di pinggir jalan. Selanjutnya ialah mengenai sosialisasi COVID-19. Di sini saya sosialisasi COVID-19 ke beberapa tempat strategis yang menjadi interaksi masyarakat banyak. Dan kepada adik-adik juga tentunya.
Saya tak lupa juga berbaur dengan masyarakat, salah satunya dengan bapak-bapak yang sedang meronda di pos ronda waktu malam hari. Setelah mengambil jimpitan dari warga, saya membaur dan sosialisasi tentang KKNT Kerso Dharma kepada warga. Tak lupa saya menempelkan stiker di tempat-tempat strategis ya, yang tentunya menjadi interaksi masyarakat banyak di lingkup RW 4 Dukuh Beku, Desa Gadungan. Ini adalah protokol kesehatan waktu Jumatan di Masjid Al-Khosiin Beku atau masjid utama. Di sini saya mengecek suhu sebelum masuk, dan protokol di sini ketat ya, wajib memakai masker, physical distancing, dan ada tempat hand sanitizer sebelum masuk. Selanjutnya adalah sejarah Dukuh Beku dan Desa Gadungan. Untuk di sini saya menanyakan mengenai sejarah. Saya berwawancara dengan Bapak Lurah Gadungan, yaitu Bapak Amiruddin, di rumahnya, mengenai sejarah singkatnya ya. Desa Gadungan itu dulunya katanya ada harimau jadi-jadian yang dinamakan itu penunggunya ya, istilahnya seperti itu. Untuk buku sendiri ada Mbah Menggung yang sifatnya sangat baik, lalu membuat desa Beku. Mungkin tepatnya bisa dibaca. Dan ini adalah posko COVID-19 Desa Gadungan yang bertempat di rumah Bapak Lurah. Ini ada para relawan yang akan berangkat mengambil jenazah di rumah sakit untuk dimakamkan. Di sini hampir mayoritas relawan Kecamatan Wedi berkumpul di rumah Pak Lurah. Ronda malam bersama pemuda Beku. Nah, setiap malam minggu itu pemuda Beku berkeliling untuk meronda dan mengambil uang jimpitan di rumah warga. Dan uang jimpitan ini variasi, ada yang ngasih Rp500 sampai berapalah seikhlasnya. Dan jam malam diterapkan setiap harinya untuk Desa Beku, dan portal-portal ditutup setelah jam malam itu antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi, mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu di minggu sorenya ada penyemprotan disinfektan. Nah, penyemprotan disinfektan ini sudah dilakukan sejak awal corona hingga sekarang ya, rutin. Penyemprotan disinfektan setiap hari Minggu dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dibantu pemuda. Gotong royong kita melakukan ini. Nah, sekian untuk minggu ini. Terima kasih. Tunggu laporan minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.